tetapi berjalan dengan tujuan. Bukan sekedar melangkah, tetapi melangkah sesuai kehendak-Mu. We are called to move with purpose. Setiap orang diciptakan dengan rancangan. Setiap talenta diberi untuk dikembangkan. Setiap langkah ketika diserahkan kepada Tuhan akan Ia pakai untuk kemuliaan-Nya. Inilah waktunya gereja bergerak bersama dengan penuh tujuan menuju rencana Allah yang kekal. Mari melangkah, mari bertumbuh, mari bergerak dengan tujuan. Move with purpose. Selamat sore Oikos Church. Kita bangkit berdiri yuk. Boleh ditos dulu kiri kanannya. Bilang, ada kekuatan baru dalam Tuhan. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita ulang, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. We sing na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Let's prepare our hearts to worship Him. Kita siapkan hati kita, fokuskan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. We sing Hosanna. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. We sing Hosanna, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak We sing Hosanna. To the King of Kings. We sing Hosanna. Berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja. layak berkuasa, dan layak disembah. Ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Raja. Come on, just worship Him. Sembah Dia. We thank you. Kau besar, Kau indah, Kau layak. We worship you, King Jesus. You're worthy. You are Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Kaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat
Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, tidak ada yang menyamai Engkau, Tuhan. Tidak ada yang menyaingi Engkau dan tidak ada yang menandingi Engkau. Engkau lebih dari segala-galanya. Dan Engkau sungguh berarti buat kami ya Bapa. So Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sepenuhnya kami ingin berserah kepadamu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami berharga dan Engkau menjadikan layak Tuhan untuk Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu Bapa. So kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih sepanjang bulan ini kami belajar Tuhan untuk mengerti akan panggilan-Mu, akan tujuan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan supaya kami bisa lebih lagi mengerti dan semakin mengenal dan semakin mengetahui Tuhan rencana yang Kau sudah siapkan buat masing-masing kami. So biar kami belajar lebih lagi. Kalau firman-Mu Tuhan di Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapa, biar kami tahu Tuhan apa yang sudah Engkau persiapkan buat kami. Kami tahu, kami mengerti, kami orang-orang yang Engkau siapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan masing-masing kami punya rencana, punya panggilan tertentu. So kami mau belajar lebih Tuhan lewat firman hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat datang, welcome to Oikos Church 4 PM service, kebaktian jam 4 sore. Ada yang pagi sore? Ngerti maksudnya, ada yang datang ke kebaktian pagi juga tadi? Nggak ada ya, ini sore aja, ada beberapa di belakang, yang di belakang sana. Well, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada mungkin saya nggak biasanya memperkenalkan, tapi kita mau memberikan apresiasi hari ini. Ya, dia sudah melangkah, udah turun panggung, tapi ini hari pertama kalinya memimpin pujian tadi pagi di jam 10 dan ini juga di 4 PM. Kita tepuk tangan berikan apresiasi buat Amel dan juga teman-teman yang lain sudah melayani. Alright, that's great. Nah tadi pagi our senior pastor, Pastor Daniel Ong berkhotbah dengan judul Tuhan yang mengingat. Nah sore ini firman akan sedikit berbeda karena judulnya juga beda. Judulnya sore hari ini adalah The Greater Exodus. Nah mungkin saudara Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu artinya. Tapi saya nggak panjangkan lagi, kita dengarkan aja, kita simak. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan mungkin bisa lambaikan tangannya. Ayo, that's great. Berikan tepuk tangan buat our senior pastor. Amen. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan khotbah The Greater Exodus. Jadi ini kesimpulan dari khotbah selama bulan Juli. Nanti kita akan lihat satu persatu, minggu demi minggu dibahas, dan hari ini kesimpulannya bagaimana kita melihat The Greater Exodus. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, kita lihat dulu minggu yang lalu, minggu pertama saya khotbah mengenai Tuhan memiliki tujuan dalam pekerjaan sehari-hari. Maka setiap pekerjaan yang Tuhan kasih di tangan kita, kita harus pertanggungjawabkan. Karena semua pekerjaan datangnya kepada Tuhan. Maka waktu kita bekerja segala sesuatu seperti kita bekerja untuk Tuhan, maka pekerjaan kita akan berbeda. Disitulah Tuhan memanggil Musa. Setelah Musa dipanggil, lalu Tuhan memanggil meskipun kita ini penuh dengan ketakutan. Dacip sudah khotbahkan bagaimana Musa pun takut. Dia tidak pandai ngomong, dia takut krisis identitas dan banyak hal. Tapi Tuhan pakai Musa hanya menjadi alatnya. Tapi intinya Tuhan mau pakai siapapun bisa selama kita mau dipakai Tuhan.
Lalu baru minggu lalu Hizkia khotbahkan, Tuhan memimpin bahkan melalui jalan yang tidak kita duga. Yang seharusnya dia jalan dari pembebasan Mesir menuju tanah terjanji itu cukup 3 minggu. Tapi diputar sampai 40 tahun karena ada rencana Tuhan. Lalu tadi pagi jam 4 lagi sorry. Kok minggu 4 ini kok ya? Oh minggu 4 PM maksudnya PM-nya kapus ini saudara. Jam 10 saya khotbah Tuhan yang selalu mengingat. The God who remember. Nanti saya singgung sedikit supaya connect. Karena ini khotbah serinya saudara. Lalu hari ini klimaksnya Exodus yang lebih besar. The greater Exodus. Ini satu pelajaran fondasi kekristenan yang penting buat saya. Setiap orang Kristen mesti tahu. Karena kalau kita tahu ini, kita lebih gampang mencerna apa yang terjadi sampai hari ini. Oke, kita lihat kesimpulan khotbah tadi pagi. Poin yang pertama dibawakan Allah yang menyatakan namanya. Aku adalah aku, Yahweh. Khotbah diambil dari kitab Exodus pasal 6. Yang Tuhan berkata, Musa, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Itu udah terjadi di Keluaran pasal 6, kita bayangkan. Musa, ceritanya kita udah tahu dari Keluaran 1, Keluaran 2. Bagaimana dia, orang yang tadi ada pembunuhan bayi-bayi dibuang ke sungai Nil. Lalu diselamatkan oleh putri Firaun, lalu dia dibesarkan. Nah waktu dia dibesarkan, dia dapat pengetahuan tentang Tuhan, Musa. Oh bahwa Allah begini. Musa dapat pengetahuan tentang Tuhan. Tapi di Keluaran pasal 3, Musa mulai tahu Tuhan secara pribadi. Maka dia berkata, Tuhan kalau engkau utus aku ke Mesir, orang tanya siapa namamu. Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Dia mulai punya hubungan. Maka saudara boleh tahu tentang Tuhan. Lewat khotbah, lewat baca buku, lewat YouTube. Semua kita tahu tentang Tuhan. Tapi belum tentu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Maka Musa ngalamin. Setelah dia masuk ke Keluaran 3, lalu Tuhan mulai mengutus dia. Dia mulai pergi ke Firaun, itu dicatat di Keluaran 4, Keluaran 5. Tapi Firaun hatinya bukan tambah lunak, tambah keras. Kerja keras tambah dibebanin pada orang Israel. Sampai akhirnya orang Israel pun mengeluh sama Musa. Katanya kamu pembebas. Katanya kamu yang diutus Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan. Tapi buktinya, nyatanya saya kerjanya tambah keras. Dia protes Musa. Sampai di Keluaran pasal 5 dia berkata, Tuhan apa sih Tuhan maunya? Kok hukuman tambah berat buat bangsa Israel? Ayat 6, pasal 6-nya, maka Tuhan berkata begini sama Musa. Musa, sebelum memang kamu lebih lagi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kamu perlu mengenal aku lebih. Maka di Keluaran pasal 6, dia mengenal, sekali lagi dia berbicara tentang siapa Tuhan kepada Musa secara pribadi. Nanti saya simpulkan lagi ya. Poin yang kedua, Allah mengingat perjanjiannya, Berit. Bahwa Tuhan mengingat perjanjiannya, Musa, aku ini adalah juga Allah yang memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Dikonekin saudara. Lalu yang ketiga, Allah menggenapi janjinya melalui tindakan penebusan, yaitu nanti melalui Tuhan Yesus. Nah kita lihat ada beberapa perbandingannya di sini. Nah saudara lihat, di dalam Keluaran pasal 6, waktu Allah memberi pernyataan bahwa aku adalah aku, itu di pasal 6 dia berbicara ada 7 kata yang penting. Aku akan menyertai engkau. Aku akan membebaskan kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Aku akan menebus kamu. Aku akan mengangkat kamu. Aku akan membawa kamu. Aku akan memberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Aku I am. Aku adalah aku. Maka di dalam perjanjian baru kita kenal Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Kalau kita terjemahin dalam bahasa Indonesia, aku adalah huruf A sampai Z. Itu artinya dari A sampai Z bentuklah kalimat. Bapak Ibu perlu apa? Perlu uang. Dari A sampai Z akhirnya kita bermasuk uang. Kita perlu kesembuhan. Dari A sampai Z ada kata kesembuhan. Jadi apa yang kamu perlukan? Aku adalah aku. Powerful itu saudara. Nah makanya digenapi dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus menyebut yang sama. Waktu perjanjian lama dia menyatakan diri kepada Musa lewat semak belukar. Aku adalah aku.
Aku akan. Untuk perjanjian lama, waktu zaman keluaran. Tapi di perjanjian baru maka Tuhan mengutip yang sama. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Saudara, akunya itu, jadi Tuhan yang menyatakan diri aku adalah aku di semak belukar zaman Musa adalah aku yang hari ini kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama, saudara. Makanya kalau ada agama lain mengaku Musa agamanya itu, ada yang dengar? Padahal agama itu baru lahir 600 setelah Masehi. Bahkan mengklaim Abraham agamanya itu, padahal agama itu baru lahir 600 Masehi. Kalau kita punya pengetahuan gini, berarti ada pemalsuan informasi, ada pemalsuan sejarah. Nah, jadi penting saudara kita mengenal ini. Oke, itu khotbah tadi pagi ya. Oke, sekarang kita sambungkan ke Yesus ya, kita fokus kepada Tuhan Yesusnya. Kita poin pertama kita bahas, kita lihat why did Jesus go up the mountain, ke gunung. Kenapa Tuhan Yesus naik ke gunung? Itu dicatat di Lukas 9. Nah, di sini di Lukas 9 ayat 28, 29 semakin kita mengerti connectingnya sama kitab Exodus Keluaran. Oke, 28 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Poin yang pertama sekarang kita tanya, kenapa Tuhan Yesus naik ke bukit, ke gunung? Nah, berbicara mengenai gunung, ya, jadi ada catatan saya di sini. Berbicara mengenai gunung, intinya naik gunung bukan hanya naik secara ketinggian fisik, melainkan soal perpindahan posisi hati dan fokus dari hiruk pikuknya lembah, nih kehidupan sehari-hari, menuju hadirat Tuhan, artinya perspektif surgawi. Berikut adalah makna dan aplikasi yang nyata dari naik gunung untuk hidup kita sekarang. Nah tadi kan ada orang yang tahu tentang Tuhan, tapi ada orang yang mengenal Tuhan tapi punya hubungan. Ingat gak di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada satu orang tokoh agama, Nikodemus. Orang pinter, ahli Taurat, ngerti perjanjian lama, ngerti Taurat. Tapi dia tidak ada kehidupan. Dia tahu tentang Tuhan dari Taurat. Dia tahu tentang Tuhan dari skrip. Tapi gak punya relasi, gak punya hubungan. Maka satu saat dia ketemuin Tuhan Yesus malam-malam. Makanya di perjanjian baru dikatakan sekarang hendaklah kita seperti Nikodemus. Kita mau naik ke atas gunung. Lebih mengenal Tuhan. Seperti Nikodemus mencari Tuhan di malam hari. Oke, makna yang pertama naik gunung. Ini kebanyakan bahasa Alkitab menjelaskan begini. 1.1, naik gunung artinya membangun rutinitas keheningan di tengah kebisingan. Di gunung Alkitab banyak mencatat Musa berjumpa dengan Tuhan. Elia meninggalkan keramaian. Di zaman sekarang gunung kita adalah waktu dan ruang yang sengaja kita kosongkan dari gangguan. Adakah kita waktu kosong? Orang bilang solitude. Atau orang lebih bilang saat teduh. Kita punya waktu, kita kosongkan. Sengaja kita ketemu dengan Tuhan. Sama seperti Nikodemus mencari Tuhan di malam hari. Sepi, tidak ada keramaian. Dia datang berjumpa dengan Tuhan. Nomor 1, apakah kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan? Artinya kita harus naik gunung, menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Itu arti gunung yang pertama. Arti gunung yang kedua. Kalau kita naik gunung semakin tinggi, kita mendapatkan sudut pandang surga atas masalah bumi. Maka kalau orang tersasar di hutan, diajarkan kamu naik pohon yang tinggi, kamu bisa melihat ada kampung di mana depannya. Kamu harus lebih tinggi diri kamu. Jadi orang yang naik gunung artinya saat Anda berada di puncak gunung, pemandangan menjadi luas. Dan Anda bisa melihat jalan keluar atau gambaran besar yang tidak terlihat dari bawah. Ini adalah aplikasi dari gunung transfigurasi. Di mana Yesus menunjukkan kemuliaan di balik penderitaan yang dia hadapi.
Dia mesti tinggi dulu naik saudara. Yang ketiga arti naik gunung, meneguhkan identitas diri. Dia mendengar suara Bapa. Di gunung transfigurasi ini, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di gunung mana kabut dunia menghilang, sehingga identitas sejati terdengar jelas waktu naik gunung. Maka orang yang punya waktu saat teduh, menyendiri bersama Tuhan, dia akan lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Handphone dijauhin, suara-suara berita dijauhin, tapi dia hanya bersekutu sama Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan dari bacaan, dari khotbah, tapi kita mengalami ada fellowship sama Tuhan, ada relationship sama Tuhan. Itu arti naik ke gunung. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ada satu gambar di sini. Ini anak kecil, bukan anak kecil, dia udah 23 tahun. Dia lahir, lalu terjadi sesuatu dalam hidupnya, sejak 7 tahun dia harus di kursi roda. Tapi orang ini buat saya, dia bukan hanya mengenal Tuhan, kata orang, kata pendeta, kata buku rohani, tapi dia mengalamin. Sehingga waktu dia mengalamin sekalipun dia di kursi roda, dia seperti orang yang udah naik gunung tinggi, bisa melihat perspektif kehidupan dengan cara yang berbeda. Nah, kita dengerin kesaksiannya, ya nanti disiapin, gak lama, tapi suruh lihat orang yang sudah naik gunung, dia bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia punya hubungan dengan Tuhan, cara dia mengatasin hidupnya berbeda. Oke, kita lihat, kita saksikan ini, sebentar ya. Gak ada? Loh, kok gak ada? Oke, gak apa-apa. Hah? Di akhir boleh ya, di akhir. Diampunin. Jadi ada kesaksian saudara, orang 7 tahun sampai 23 tahun dia hanya bilang, saya di kursi roda ini, saya melihat bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan jahat, bukan dia marah sama Tuhan, tapi dia bersyukur. Dan gak gampang saudara, orang di kursi roda masih muda seperti sekarang, dia malah di Instagram dia ada banyak cerita tentang bagaimana Tuhan begitu baik. Bisa gak kita ngomong baik, Tuhan itu baik, dikala kita di atas kursi roda? Susah loh saudara. Kita bisa bilang Tuhan baik waktu kaki kita sempurna. Waktu kita bilang baik karena saat ini semua lancar. Justru saya menemukan begini saudara. Kenapa Nikodemus, dia punya, pertama dia tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah ini artinya juga begini, ada banyak kenapa orang Kristen, dia tidak kuat dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya. Gampang tinggalin gereja, gampang tinggalin pelayanan, gampang lari dari kesusahan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan bilang begini sama Nikodemus. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak lihat Tuhan kurang lebih. Kamu tidak lihat kerajaannya. Jadi kalau kamu betul-betul tidak lahir baru secara manusia roh kamu tetap hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak punya pengalaman bersama Tuhan, maka kamu gak kuat. Maka kejadian naik gunung ini sama, Tuhan sedang berbicara bahwa kamu bukan hanya mengetahui tentang aku, tapi kamu mengalamin. Maka murid-muridnya disuruh kamu ngalamin di atas gunung transfigurasi ini. Sama seperti anak ini yang saya katakan, si Joan ini. 23 tahun, dia tetap tidak ada kata-kata yang mengutuk Tuhan. Kenapa? Dia lahir baru, saya percaya. Dia ngerti apa artinya bertuhankan Yesus. Saudara beda loh saudara, kalau kita kan kebanyakan disuruh begini. Kamu bertobat, kalau istilah agama, orang agama lain berkata kalau kamu bertobat artinya begini. Kamu dulu pemabuk, gak jadi pemabuk, itu artinya bertobat. Dulu kamu pembunuh, tidak membunuh artinya kamu bertobat. Tapi bertobat dari kekristenan berarti kamu mengalihkan seluruh hidup kamu, menyerahkan hidup kamu kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Itu arti lahir baru loh saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia tetap Tuhan. Nah pada saat itulah kita diuji. Makanya buat saya perempuan ini, dia tetap Tuhan. Walaupun aku di atas kursi roda. Wow. Coba bisa gak saudara sekarang lagi ada masalah apa? Tetap gak bisa berkata, Yesus tetap Tuhan. So hidup kita udah diambil alih. Terjadi transformasi saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita, trusting God purpose dalam hidup kita. Itu maknanya beda loh saudara. Oke, yang berikutnya kita lihat.
bagian yang kedua, why ya Moses and Elijah appear. Mengapa Musa dan Elia yang menampakkan diri, saudara? Di Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Kita baca lagi biar kita ngurutin, kita ngerti konteksnya. Ayat 31, 23. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kenapa yang appears, yang muncul Musa dan Elia? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Ishak? Kenapa bukan Yakub? Kan itu pemimpin-pemimpin besar. Nah dari sini kita mulai ngerti, maka connectingnya saudara. Oke, yang berikutnya kita lihat. Kalau berbicara mengenai Musa, Musa mewakili the law, Taurat hukum. Musa yang membawa 10 hukum itu. Elia dia mewakili nabi-nabi. Maka dia termasuk golongan nabi besar. Jadi dengan kata lain, Lukas yang barusan kita baca, dia sedang berkata begini, seluruh Taurat dan seluruh nabi sedang berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Artinya seluruh firman Allah sedang memberikan kesaksian kepada Kristus. Maka satu ayat Yohanes 5 ayat 39 dia berkata begini, kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Seluruh nabi isinya berbicara tentang Kristus yang akan datang. 10 hukum Taurat itu digenapi semua di dalam Yesus. Maka dua orang ini yang muncul untuk mensahkan bahwa siapa itu Yesus. Ayat 31. Nah, oke, ayat 31 saudara lihat. Mereka berbicara tentang kepergian. Ayat 31 ini berbicara tentang kepergian, tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Alkitab bahasa Indonesia, kata itu diterjemahkan kepergian seperti kematian biasa. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan departure, seperti dia pergi, yaitu dibicara tentang kematian. Tetapi Lukas di dalam bahasa Yunaninya dia lebih jauh, lebih kaya, lebih dalam, yang diterjemahkan dengan kata Exodus. Tuhan Yesus Exodus. Seolah Lukas memesan dalam penulisan dia, ini ada hubungannya dengan konteks Exodus yang saya bilang tadi. Maka dia the greater Exodus. Nah, mengapa Lukas tidak memakai kata biasa untuk kematian? Karena Roh Kudus ingin menghubungkan pembaca dengan kitab Exodus. Nah, saya mulai konteks saudara dengan yang saya khotbahin tadi pagi. Oke, sekarang saudara lihat satu perbandingan yang indah saudara. Makanya satu saat Musa pernah berkata gini, nanti juru selamat yang akan datang orangnya sama seperti aku. Agama yang lain membandingkan dengan nabinya dia. Ya, tapi beda konteksnya ini. Musa membebaskan dari Mesir. Tuhan Yesus membebaskan dari dosa. Anak domba Paskah dia mati. Ingat waktu pembebasan dari Mesir. Anak domba Allah mati. Arti dia sendiri disalib. Dia menjadi anak domba. Laut Merah terbuka. Kita lihat kuburan terbuka. Dia dibangkitkan. Perbudakan di Firaun, kita diperbudakan dosa. Tanah Kanaan kita dijanjikan kerajaan Allah. Dan yang sama yang tidak bisa dipalsukan. Klaim dari agama manapun tentang Musa. Ingat waktu Musa bayinya, waktu bayi itu ada pembunuhan bayi-bayi. Dan persis waktu Tuhan Yesus lahir dia harus mengungsi ke Mesir karena ada pembunuhan bayi. Jadi sama the greater-nya itu gambaran Musa, gambaran Tuhan Yesus lewat kehidupan Musa. Ketiga, poin yang ketiga. Nah ini klimaksnya. Yang ketiga saudara. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang tinggal? Nah kalau saudara baca terus, Lukas 9 ini ayat 32, 33 ada hal yang menarik yang kita perhatikan. Kita baca ayat 31, 2, 3. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Disinilah kesalahan Petrus yang besar. Kenapa? Karena ia menempatkan Musa, Elia, dan Tuhan Yesus sejajar. Nah dipikir wah sama-sama orang hebat nih. Di situ kesalahan Petrus. Makanya kamu tidak ngerti apa-apa. Nah oke, ayat 34 kita baca satu-satu. 34.
Baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungin mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Inilah anakku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa hanya Yesus yang 2 hilang? Oke, ayat 36 sekali lagi ini kita terakhir tekanin. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Hanya Yesus yang tinggal. Mengapa? Karena Lukas menulis demikian. Karena ia ingin kita melihat bahwa Musa tugas panggilannya selesai. Elia telah selesai. Yaitu Musa tugasnya membawa 10 hukum Tuhan sudah selesai. Elia menyampaikan firman mewakili nabi-nabi sudah selesai. Tetapi Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Maka firman Tuhan berkata, dengarkanlah dia, inilah anakku yang kukasihi. Maka salah satu, tidak ada lain. Keselamatan itu hanya kita temukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia ada hubungannya dengan the greater Exodus yang berbicara tentang Musa, tentang Abraham, Ishak, Yakub, itu berkesambungan. Maka kalau kita membaca firman, kita kenal Tuhan Yesus, itu satu yang luar biasa. Maka waktu kita perjamuan kudus, ini perjanjian darahku, kata perjanjian itu makanya kata berit tadi pagi saya bahas. Dan persis yang dilakukan oleh Abraham waktu dia berjanji sama Tuhan, makanya kata berit. Nah, untuk khotbah yang terakhir ini, mari kita terapkan 3 aplikasi ini, saudara. Yang pertama, dengarkan Yesus lebih daripada suara dunia. Apakah yang Tuhan Yesus sedang katakan kepadaku hari ini? Masihkah kita mendengar suara Tuhan? Adakah gunung yang kita naiki, ada tempat yang khusus untuk kita dengar suara dia? Karena sampai hari ini dia masih berbicara kepada kita. Yang kedua, lepaskan satu kemah yang selama ini menjadi tempat kita bergantung. Apa yang selama ini memberi saya rasa aman selain Kristus? Sama seperti Petrus melihat lalu dia berkata, aku akan dirikan kemah. Seolah-olah Tuhan mau diatur sama dia, saudara. Ada kemah. Apa yang menjadi ini selama ini kemah menjadi tempat bergantung kita. Mungkin deposito kita, nama baik kita, kekayaan kita. Yang ketiga, pandang hanya kepada Yesus. Ketika semua berubah, Yesus tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, kita kembali lihat videonya udah selesai. Ini yang sudah kesaksian singkat tadi, saudara, bagaimana dia. Aku umur 23, dari umur 7 sampai sekarang aku masih harus duduk di kursi roda. Aku cuma mau bilang, kalau hidup kalian terasa terlalu berat, alasannya itu cuma satu. Kamu berusaha mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Mungkin gak semua orang bisa mikir kayak gini, tapi aku sampai di tahap berpikir, Tuhan kasih kesempatan aku hidup di tubuh yang lemah, yang butuh bantuan orang lain sehari-hari, adalah harga yang sangat murah yang bisa aku keluarkan buat secara langsung merasakan kasih Tuhan. Dan gak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Jadi kalau kalian lagi kena badai kehidupan, jangan langsung berpikir Tuhan tidak menyertai aku. Tuhan lagi marah, Tuhan lagi gak sayang, atau aku yang gak taat. Tapi ngobrol sama Tuhan, sikap apa yang Tuhan inginkan dari kondisi ini. Kalau kalian cuma sekedar percaya, tapi gak mau coba mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, bebannya cuma jadi berat aja tapi gak ada artinya. Aku ingetin ya, pekerjaan Tuhan itu untuk membuktikan kuasa dan kesetiaannya. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang baik. Jadi ini semua tuh soal rasa sayang Tuhan ke kita, bukan cinta satu arah. Dari sini, aku harap kalian bisa rasain kasih Tuhan, even dari beban yang lagi kalian tanggung. Aku Joan, hope this gave you a better point of view. Amin. Yuk, pemusik kita nyanyi pujian yang disiapkan. Kalau satu orang anak di kursi roda, dia biasa bisa berkata Tuhan baik, memberi nasihat kepada kita. Tapi biar hari ini kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang memegang janjinya, bagaimana dia berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub sampai zaman Musa, dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari hari ini kita renungkan, kalau ada banyak orang mengenal tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, maka ada firman yang berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai di akhir zaman kata ini berlaku untuk kita. Karena kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan dan tidak pernah mengalami Tuhan. Maka kita pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecap artinya kita mengalami. Bukan hanya tahu dari sejarah, tahu dari bacaan, tapi mengalami. Maka Nikodemus malam-malam dia berusaha mencari dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lewat firman yang barusan kita baca, Tuhan juga mengajarkan kita, adakah kita mau naik ke gunung? Kita punya tempat yang khusus untuk mencari Tuhan. Punya waktu yang khusus untuk mencari Tuhan. Karena waktu di atas gunung Transfigurasi ini saudara, murid-murid melihat Tuhan Yesus berubah rupa. Karena murid-murid sedang dipersiapkan. Bahwa sebentar lagi Tuhan akan mati di atas kayu salib. Ada goncangan-goncangan akan terjadi. Tapi kalau dia sudah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, ada suara yang berkata, dengarkanlah dia. Itu artinya murid-murid sedang mengalami Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Maka goncangan-goncangan terjadi yang begitu hebat, yang begitu berat. Tapi murid-murid Tuhan, dia bisa bertahan. Musa bisa bertahan menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Maka waktu Tuhan memanggil Musa dan berkata, Musa, kamu gak perlu banyak strategi, tapi yang kamu perlu adalah kamu mengenal siapa aku. Who I am. Aku adalah aku. Setelah Musa mengenal Tuhan secara pribadi, maka 40 tahun dia mampu mendampingin bangsa Israel berjalan di padang gurun. Karena dia sedang tahu siapa yang dia layani. Hari ini saya berdiri di mimbar ini, ada banyak tantangan, ada banyak kerintangan. Saya masih ada melayani karena anugerah Tuhan. Karena saya mengenal bahwa Tuhan yang saya layani, dia hidup. Dan kita kenal dia dari Abraham yang berjanji. Ada connecting, ada panggilan, ada garis benang merah yang tidak terputus. Maka saya berdoa, saya berharap jemaat yang hari ini mendengar firman Tuhan. Waktu engkau mendengar nama Yesus, dia punya connecting dari perjanjian lama. Dia punya connecting Allah yang hadir kepada Musa lewat semak belukar yang berkata, aku adalah aku. Yang hari ini berkata, akulah Alfa dan Omega. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh mengenal Juru Selamat. Kami boleh mengenal Tuhan. Dan bukan hanya mengenal dari sejarah, bukan mengenal dari bacaan. Tapi kami punya hubungan. Hamba berdoa Tuhan, orang-orang hari ini yang beribadah online maupun onsite Tuhan. Mereka punya hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya punya hubungan dan bukan hanya terhubung. Mereka mengalami Tuhan. Sama seperti seorang yang bersaksi hari ini dia mengalami Tuhan.
sekalipun di atas kursi roda. Tidak ada satu kata-kata blaming Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan terima kasih. Kesempatan aku di atas roda ini bisa menikmatin hidup, anugerah yang Tuhan berikan. Tidak gampang untuk berbicara seperti itu. Itulah orang yang sudah bertuhankan Yesus. Apapun konsekuensi hidup, Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, biar punya view pandangan kami semua di tempat ini berubah. Ada masalah apapun yang sedang kami hadapin. Kami punya kekuatan dan bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan ilahi. Cara pandang kami berbeda, cara melihat kami berbeda, cara pikiran kami berbeda. Karena kami mengenal Tuhan kami itu siapa. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaatmu di tempat ini. Biar dia terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan, amin. God bless. Luar biasa. Oke, saudara belajar sesuatu, diberkati lewat firman tadi. Amin. Biar kita sama-sama semua jadi orang-orang yang tidak cuma tahu Tuhan. Amin. Kita mengenal Tuhan tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita sama-sama jadi orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Mengalami encounter dengan Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Amin. Oke, yuk sebelum kita mengakhiri ibadah dan jangan lupa selalu kita akan fellowship dulu di belakang. Jadi jangan langsung pulang, kita sama-sama makan bersama, fellowship, bersekutu di ruangan kafe di belakang. Tapi sebelumnya yuk kita lihat beberapa pengumuman. Yang pertama selalu kami ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, ada tim, ada teman-teman yang siap buat berdoa, mendukung Anda dalam pergumulan doa Anda. Jadi apapun pokok doa yang ada, kita bisa serahkan, kirimkan anonymously, jadi tanpa harus mencantumkan nama, bisa lewat online ke oikos.church/pray atau bisa scan QR code atau juga bisa mungkin maju ke depan, mungkin ada leaders yang akan siap berdoa buat saudara setelah kebaktian ini. Oke. Yang berikutnya berhubungan juga dengan doa, jangan lupa kalau kita selalu ada doa-doa. Ada yang setiap minggu, ada yang per 2 minggu, ada yang setiap bulannya, setiap bulan sekali gitu ya. Kita ingatkan lagi yang setiap minggu itu setiap minggu jam 6 pagi setiap hari Sabtu ada doa di tempat ini. Kemudian setiap 2 minggu ada doa di City jam 7 malam. Yang berikutnya untuk doa hari Selasa. Oke, jadi yang setiap 2 minggu itu hari Selasa ya jam 7 di City. Yang berikutnya jatuh pada tanggal 28 Juli yaitu hari Selasa ini. Kemudian yang sebulan sekali kita doa setiap Sabtu pertama bulan. Dan itu juga diadakan di tempat ini jam 7 pagi. Dan yang berikutnya jatuh pada tanggal 1 Agustus yang akan datang ini. Oke, jadi kita banyak doa buat Anda yang rindu untuk datang mengalami hadirat Tuhan. Yuk kita ajak untuk sama-sama kita berkumpul dan berdoa bersama-sama. Alright, yang berikutnya, nah ini udah beberapa kali kita umumkan dan udah berjalan beberapa kali and it's ongoing. Ada teman kita Gaby yang seorang instruktur Pilates. Jadi saudara yang mungkin tertarik mau ingin mencoba atau mungkin juga sudah pernah coba dan pengen lanjutkan lagi sebelumnya Pilates. Ini kelas yang Gaby adakan sebagai dukungan dia juga untuk AOC. Oke, untuk Evata Bali School karena semua proceed yang masuk itu disumbangkan ke AOC. Alright, ini diadakan strictly untuk jemaat kita aja. Jadi strictly for Oikos Church attendees. Diadakan pada hari minggu-minggu tertentu, nggak setiap minggunya, tapi selected Sundays jam 5 sampai jam 6 sore di Repose Pilates Osborne Park. Jadi buat Bapak Ibu Saudara kalau ada yang tertarik silakan scan QR code atau hubungi ke Gaby langsung. Biayanya $10 per session untuk 1 jam itu. Alright, that's Pilates. Oke, yang berikutnya juga Communications Workshop. Jadi buat saudara atau mungkin Bapak Ibu yang pengen belajar lebih lagi untuk berbicara di depan umum, pengen tahu aja, pengen coba aja, atau memang berhubungan dengan kerja, saudara ingin meningkatkan skills untuk berbicara di depan umum, Gershom akan mengadakan workshop ini, and this is a free event, jadi gratis ya. Ini akan diadakan Sabtu 2 minggu berturut-turut, Sabtu tanggal 8 Agustus dan 15 Agustus.
jam 10.30 sampai jam 12 siang. Oke, ini kesempatan yang sangat bagus. Kita bisa belajar bersama-sama. Gershom yang akan mengajar. Saya rasa Gershom sangat bagus sekali as a speaker. So we can all learn from him. Alright. Oke, yang berikutnya, tidak lama lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi hari Minggu tanggal 16 itu akan ada ibadah yang spesial, sekaligus kita juga merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 16 Agustus hari Minggu di ibadah jam 10 dan juga jam 4 sore. Yuk kita sama-sama kita pakai buat yang ibu-ibu, yang cewek mungkin bisa pakai kebaya kalau ada something yang rada bernuansa daerah ya. Pakaian daerah atau apapun juga. Kalau yang bapak-bapak cowok-cowok mungkin bisa pakai yang warna merah atau putih. Oke, warna bendera kita. Nah, ada hadiah buat best dressed. Juga ada special performance di kebaktian di tanggal 16 Agustus itu. Yuk kita sama-sama rayakan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya Camp TNT, right? TNT jadi buat Bapak Ibu, kalau yang ada anaknya di TNT jangan lupa coming up ada Camp TNT tanggal 2 sampai 4 Oktober di Camp Wattle Grove. Temanya adalah Burning Hearts. Harga early birds masih berlaku sampai tanggal 31 Juli. Dan setelah 31 Juli harga akan naik, jadi buruan. Silakan scan QR code atau hubungi leader TNT buat yang ingin join Camp TNT ini. Alright. Saya rasa itu aja pengumumannya, saatnya untuk kita memberikan yang terbaik. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang butuh amplop. Kalau ada yang butuh amplop persembahan silakan lambaikan tangan. Usher sudah siap di belakang membagikan. Everyone's good? Alright. Oke, sebelum kita memberi, yuk kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar lewat firman-Mu. Sekarang saatnya Tuhan kami datang, kami membawa persembahan kami. Biar kami membawa persembahan kami dengan sukacita Tuhan dan memberi dengan sukacita juga karena itu yang Kau inginkan. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Giving is worship. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan dulu dah untuk Tuhan. Hari ini saya sukacita saudara, mengapa? Karena tadi firman Tuhan dibagikan begini. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, suara Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Tahukah saudara, di Alkitab hanya 2 kali Bapa di surga mengatakan ini. Yang pertama, yaitu adalah dimuliakan di atas gunung. Dan sebelum itu, dia berkata ini pas baptisan air. Ya, hari ini saya bersukacita karena ada satu sahabat kita yang akan dibaptis hari ini. Jadi saya mau umumkan untuk congratulations David Marpaung yang akan dibaptis hari ini. Jadi saudara, sebelum kita makan MBG atau kalau saudara mungkin om tante yang mungkin yang mau makan juga nggak apa-apa juga, makan duluan. Tapi kita mengadakan baptisan sebelum makan ya. Tapi kalau ada saudara mungkin yang
nanti harus cepet-cepet juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita mengenang baptisan ini nanti akan di samping sebelah sini, langsung setelah kebaktian. Jadinya kita bakal take time dulu ya. Karena David harus ganti baju dan sebagainya, kita ada pengarahan. Jadi kita bakal butuh beberapa menit untuk preparation kolam baptisan harus diangkat dulu dan sebagainya gitu. Oke, mari saya nggak panjangkan lagi, mari kita bagi berdiri sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa firman-Mu yang sudah menguatkan kami untuk trusting terus Tuhan, percaya. Because you Jesus the greater Exodus. Kami percaya Bapa, kami percaya Yesus juru selamat kami yang lebih besar. Sebab hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia, your grace, kasih karunia diberikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu untuk keselamatanmu, untuk baptisan air juga Bapak yang hari ini akan kami selenggarakan. Untuk sahabat kami David yang akan dibaptis hari ini, juga Engkau matraikan Bapak baptisan ini untuk supaya ada pertobatan sejati, bukan hanya sekedar rutinitas dan ritual, tetapi ini adalah lambang pertobatan daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapak untuk orang-orang yang sudah memberi, baik memberi persembahan secara fisik, memberi secara melayani, memberi secara online, orang-orang yang sudah memasak di belakang sana, juga Kau berkati berlipat kali ganda. Pada akhirnya jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa di dalam surga. Katakanlah amin bila kau percaya, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Bapa di dalam surga yang penuh kasih sayang dan sukacita, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus mengikuti saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Syukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.